Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nafisa dari kelas 4A Prodi Manajemen Informatika. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mata kuliah Infrastruktur Enterprise mengenai teknologi virtualisasi. Kita akan bahas mulai dari pengertian, konsep dasar, tujuan, hingga perbandingan 4 platform yaitu VMware, Hyper-V, Proxmox, dan VirtualBox. Tonton sampai habis ya. Virtualisasi adalah teknologi yang memecah satu perangkat keras fisik menjadi banyak virtual mesin atau VM. Setiap virtual mesin memiliki sistem operasi dan aplikasi sendiri secara terisolasi. Lalu, kunci utamanya adalah hypervisor, yaitu perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur pembagian sumber daya seperti CPU, RAM, dan storage ke setiap virtual mesin. Hypervisor ini terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, tipe 1 atau bare metal, berjalan langsung di atas hardware, sehingga performanya paling cepat. Contohnya adalah VMware, EXXI, Proxmox, dan Hyper-V. Sedangkan tipe 2 atau hosted berjalan di atas sistem operasi host, cocok untuk belajar dan testing. Contohnya adalah VirtualBox. Nah, kesimpulannya, tanpa hypervisor, satu komputer hanya bisa menjalankan satu OS. Namun dengan hypervisor, kita bisa menjalankan banyak OS seperti Windows dan Linux secara bersamaan. Nah, sekarang mari kita lihat langsung perbedaan arsitektur antara hypervisor tipe 1 dan tipe 2 melalui dua gambar berikut ini. Perhatikan di bagian kiri untuk tipe 1. Di sini lapisan hypervisor atau kernel hypervisornya berada langsung di atas perangkat keras atau hardware fisik. Tidak ada sistem operasi apapun di antara hardware dan hypervisor. Di atas hypervisor inilah virtual mesin seperti Windows Server, Linux Ubuntu, dan CentOS berjalan dengan akses langsung ke hardware karena tidak ada perantara. Performa hypervisor tipe 1 sangat cepat dan stabil. Sekarang bandingkan dengan bagian kanan untuk tipe 2. Berbeda dengan sebelumnya, di sini ada lapisan host operating system yang berada tepat di atas hardware. Hypervisor tipe 2 ini hanyalah sebuah aplikasi biasa yang berjalan di dalam host OS tersebut. Barulah setelah hypervisor itu, kita bisa menjalankan virtual machine seperti Windows 10 dan Linux Mint. Perbedaan utamanya ada pada posisi hypervisor. Tipe 1 langsung menyentuh hardware-nya, sedangkan tipe 2 harus melewati host OS terlebih dahulu. Inilah sebabnya mengapa tipe 1 lebih cepat dan digunakan di server data center. Sedangkan tipe 2 seperti VirtualBox lebih mudah digunakan untuk belajar dan testing di laptop pribadi. Lalu, kenapa kita perlu virtualisasi? Tujuan utamanya adalah efisiensi dan fleksibilitas. Ada 4 manfaat utama yang sangat terasa. Pertama, hemat biaya. Kita tidak perlu membeli 10 server fisik untuk 10 layanan yang berbeda. Cukup dengan satu server yang kuat, kita bisa membuat 10 virtual mesin di dalamnya. Ini otomatis menghemat biaya listrik, ruangan server, dan biaya perawatan hardware. Yang kedua, optimasi hardware. Pada umumnya, server fisik hanya terpakai sekitar 10-15% dari kapasitasnya. Sebagian besar sumber daya menganggur. Dengan virtualisasi, sisa kapasitas yang menganggur itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yang ketiga, isolasi. Setiap virtual mesin berjalan di lingkungan yang terisolasi satu sama lain. Jika satu virtual mesin terkena virus atau mengalami crash, virtual mesin lainnya sama sekali tidak akan terpengaruh. Ini membuat sistem menjadi lebih aman. Keempat, mudah migrasi dan backup. Karena virtual mesin berbentuk kumpulan file, proses backup, cloning, atau memindahkan server dari satu hardware ke hardware lainnya bisa dilakukan tanpa mematikan layanan. Inilah yang disebut dengan live migration. Intinya, virtualisasi membentuk infrastruktur teknologi informasi menjadi lebih hemat, optimal, aman, dan fleksibel. Platform pertama yaitu VMware. VMware adalah pemimpin pasar di dunia enterprise. Produk andalannya adalah ESXi yang merupakan hypervisor tipe 1. Fitur unggulannya seperti vMotion
yang memungkinkan kita untuk memindahkan virtual mesin tanpa mati, dan high availability, yang membuat sistem otomatis pulih jika server fisik mengalami masalah. Kekurangannya adalah biaya lisensinya yang cukup mahal, sehingga VMware ini sangat cocok untuk perusahaan besar dengan anggaran IT yang besar. Platform kedua yaitu Microsoft Hyper-V. Hyper-V ini adalah hypervisor tipe 1 bawaan dari Microsoft. Ia sudah terintegrasi di Windows Server dan Windows 10 atau 11 versi Pro. Kelebihannya gratis bagi pengguna Windows, dan koneksinya sangat mulus dengan ekosistem Microsoft seperti Active Directory. Kekurangannya, dukungan untuk Linux tidak seluas VMware. Hyper-V cocok untuk perusahaan yang sudah full Windows. Platform ketiga yaitu Proxmox VE. Proxmox adalah platform open source berbasis Linux Debian. Keunikannya, ia menggabungkan dua teknologi sekaligus, KVM untuk virtual mesin penuh dan LXC untuk kontainer ringan. Manajemennya sangat mudah karena cukup melalui web GUI. Kita tinggal buka browser dari laptop manapun. Kelebihannya gratis dan fiturnya lengkap, sehingga sangat cocok untuk UKM atau private cloud yang ingin menghemat biaya lisensi. Platform terakhir yaitu Oracle VirtualBox. VirtualBox adalah hypervisor tipe 2 yang paling populer. Dia berjalan di atas Windows, Mac, atau Linux. Kelebihannya gratis, open source, dan sangat mudah digunakan. Fitur snapshot-nya memungkinkan kita untuk menyimpan kondisi virtual mesin seperti menyimpan permainan. Jika terjadi error, kita bisa kembali ke kondisi sebelumnya dengan cepat. Kekurangannya, performa lebih rendah dari tipe 1 karena ada perantara OS host. VirtualBox cocok banget buat kita pelajar dan developer untuk belajar dan testing. Nah, biar lebih mudah membandingkan keempat platform ini, mari kita lihat tabel perbandingannya yang saya tampilkan. Pertama, dari baris tipe, kita lihat VMware, Hyper-V, dan Proxmox sama-sama tipe 1 atau bare metal, sedangkan VirtualBox adalah tipe 2 yang berjalan di atas sistem operasi host. Kedua, dari basis lisensi, VMware berbayar dan tergolong mahal. Hyper-V gratis bagi pengguna Windows, sedangkan Proxmox dan VirtualBox adalah open source, artinya benar-benar gratis tanpa biaya lisensi. Ketiga, dari baris target pengguna, VMware ditunjukkan untuk enterprise besar dengan sistem kritis. Hyper-V cocok untuk lingkungan Windows Enterprise, Proxmox untuk UKM atau private cloud yang ingin hemat biaya, dan VirtualBox untuk pelajar serta developer yang sedang belajar dan melakukan testing. Keempat, dari baris manajemen atau cara mengaplikasikannya. VMware menggunakan vSphere Client. Hyper-V menggunakan Hyper-V Manager yang sudah ada di Windows. Proxmox menggunakan web GUI yang cukup dibuka lewat browser, dan VirtualBox menggunakan aplikasi desktop yang familiar seperti software biasa. Jadi intinya tidak ada yang terbaik secara mutlak. Pilihlah sesuai dengan kebutuhan dan budget yang dimiliki. Sebelum menginstal virtualisasi, kita juga harus memperhatikan perangkat keras atau hardware yang digunakan. Pertama, CPU atau prosesor. Syarat mutlaknya adalah prosesor harus mendukung teknologi virtualisasi hardware, yaitu Intel VTX atau AMD V. Pastikan juga fitur ini sudah diaktifkan di pengaturan BIOS atau UEFI. Kedua, RAM. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak virtual mesin yang bisa kita jalankan secara bersamaan. Minimal RAM adalah 4 GB untuk host, tapi sangat disarankan untuk menambahnya jika kamu ingin menjalankan beberapa virtual mesin sekaligus. Ketiga, storage atau hard disk. Sangat disarankan menggunakan SSD agar proses membaca dan menulis data virtual mesin menjadi jauh lebih cepat sehingga performa virtual mesin terasa lebih responsif. Kesimpulannya, virtualisasi adalah fondasi dari cloud computing dan data center modern. Teknologi ini memungkinkan kita mengelola sumber daya teknologi informasi dengan lebih efisien, hemat, dan fleksibel. Lalu, platform mana yang harus dipilih?
Yang pertama, jika kamu baru belajar dan ingin mencoba-coba, mulailah dengan VirtualBox karena gratis, mudah, dan cocok untuk pemula. Yang kedua, jika kamu ingin membuat server kantor dengan budget minim, gunakan Proxmox VE karena open source dan fiturnya lengkap. Yang ketiga, jika lingkungan IT-mu full menggunakan Windows, pilihlah Hyper-V yang sudah terintegrasi dengan ekosistem Microsoft. Yang terakhir, jika kamu adalah perusahaan besar dengan sistem kritis dan anggaran IT yang besar, pilihlah VMware ESXi yang merupakan pemimpin pasar dengan fitur paling matang dan stabil. Jadi, pilihlah platform yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang kamu miliki. Sekian penjelasan dari saya mengenai teknologi virtualisasi. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.